Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rabani Saubul Fitri dengan NIM 23041100111100. Di video kali ini saya akan mempraktikkan cara menampilkan tabel MAC address switch pada switch. Dan di sini bentuk-bentuk topologinya, terus ini tabel pengalamatannya, IP address dan subnet mask yang digunakan. Terus kebutuhan perangkatnya ini langsung saja butuh dua switch dengan tipe 2960. Kemudian end device-nya berupa VC, dua buah VC. Setelah itu mengkabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Hubungkan menggunakan kabel straight. Ini ke fase Ethernet 0, di sini ke fase Ethernet 6. Ya benar, fase Ethernet 6. Kemudian dari switch 1 ke switch 2 menggunakan ke dari fase Ethernet 1 ke fase Ethernet 01, terus PCB fase Ethernet 01, fase Ethernet 18 ke PC Ethernet. PC A, PC B, switch 1, switch 2. Mengkonfigurasikan host PC ini, IP address-nya ini sobat mas, nama ke PC A dulu. Itu 92.168.1. Ini langsung di enter, otomatis subnet masknya terisi. Terus PCB 192.168.1.2. Langsung. Terus inisialisasi dan mat ulang switch jika diperlukan, jadi ini tidak perlu. Terus mengkonfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Ini saya mengkonfigurasikannya menggunakan kabel konsol melalui VCA. Pertama, switch 1 caranya ke terminal, kemudian kemudian klik buka hostname-nya jadi S1, kemudian konfigurasi nama perangkat sudah, terus konfigurasi IP address yang tercantum dalam tabel pengalamatan. Ini menggunakan interface VLAN 1. Jadi di sini kita setting interface VLAN 1. Nah, terus termasukkan IP address-nya 192.168.1.11. Jangan lupa subnet masknya. Oke, terus no shutdown. Oke. Terus konfigurasi memberikan password
Cisco sebagai password konsol dan VTY. Kita atur password konsol dan VTY-nya dan konsol 0 password Cisco. Digunakan pada login dan exit. Terus ke line PTY plus password Cisco login exit dan terus memberikan kelas sebagai password privilege enable secret plus kelas. Ini passwordnya yang kelas. Jadi untuk login ke mode environment atau mode privilege-nya harus memasukkan password kelas. Oke. Terus service password encryption. Ini untuk mengamankan passwordnya. Jadi nanti saat memasukkan password dalam bentuk plain text, jadi tidak diperlihatkan passwordnya, jadi kosong. Bentar. Ya, akan fungsi banner MOTD ini untuk peringatan jika belum login, harus login terlebih dahulu. Ini isinya terserah. Di dalam pagar ini isinya terserah. Oke. Terus kemudian ke switch yang 2 sama seperti tadi. Config T maksudnya itu konfigur terminal. Jadi config T itu singkatannya. 9+2 plus terus bulan sampai plus 2168112 terus MAC address-nya 255 oke terus 01 terus line konsol terus masih kelas terus terus memeriksa tabel MAC address switch. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig all. Terus kemudian menuliskan alamat fisik atau MAC address-nya. Ini command prompt ipconfig all. Terus di spasi. Ini physical address ini seperti bisa disebut juga MAC address-nya, MAC address dari PC.
Ini ada 0006 2A3C 290A. Langsung aja kita isi. Address dari PCB. Ini physical address-nya 0006 2A99 C331. Kita langsung isi. C331. Terus masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Terus apa hardware address atau burn-in address-nya PIE. Ini dari switch 1. Itu interface F01. Burn-in address. Ini PIE 0003 E438 O801. Nah, isi. E438 O801. Terus proses dulu. Terus F01. 0009 7 CA3 E501. 7 03 E501. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan tabel MAC address switch, memasukkan konsol dari switch 1 dan tampilkan MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Masuk ke modus privilege. Dalam modus privilege ketikkan perintah show MAC address table dan enter. Ini sudah masuk ke privilege-nya, kemudian show MAC address. Sini tampilkan seperti ini. Ini MAC address dari switch 1 00033438 sama, terus tipenya dinamik di port FA01. Terus adakah di sana satu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan ada. Maka yaitu MAC address dari switch 1. MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? Ke port switch mana yang mana dipetakan dan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU.
MAC address dari switch 1 dipetakan ke port F01. Terus jika sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address? Dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Nah, di sini kan MAC address-nya ini. Mungkin bisa menggunakan yaitu dengan hover ke switch-nya. Nah, di sini terlihat di ada flash Ethernet 01, ada address 0003 E438 C801. Itu. Cara ini mungkin dalam skenario ini semisal semisal hanya beberapa perangkat mungkin bisa. Tetapi kalau jika perangkatnya banyak itu mungkin tidak terlalu efektif karena harus mengecek satu-satu. Mungkin seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, membersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam mode privilege, mengetikkan perintah clear MAC address table. Ini. Terus table dinamik. Setelah itu kita show MAC address lagi. Ini bisa menggunakan arrow atas. Seperti ini. Kemudian enter. Ini tetap kita ada buka lagi. Show MAC. Ini tandanya normal. Kemudian apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain yang tercantum di sana? Karena di sini cuma mengampilkan VLAN 1, jadi hanya VLAN 1 saja yang terdeteksi. Jadi, tidak ada yang lain. Ya, tabel kita mempunyai address untuk VLAN 1 namun tidak ada address lain yang tercantum. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Oke. Tidak ada tetap. Terus langkah yang keempat yaitu dari PCB mapping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Yang pertama yaitu langkah pertama PCB membuka prompt dan mengetik ARP. ARP strip A. Trace found. Memang belum ada entry.
Nah, kemudian pertanyaan tidak termasuk alamat multicast, berapa banyak pasangan alamat pangkat yang telah dipelajari oleh HP? Jawabannya belum ada. Terus dari command prompt PCB melakukan ping ke PCA switch 1 dan switch 2. Dari PCB melakukan ping ke PCA. Proses, kemudian ping switch 1, TO, tapi yang lainnya sukses. Coba ping lagi. Sukses. Karena RTO ini karena mengirimkan ping broadcast, jadi masih belum mengenali address dari switch 1. Kemudian ping ke switch 2, RTO, kemudian ping lagi, sukses. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan konfigurasi IP. Semua perangkat sukses. Terus dari koneksi konsol ke SSD2 masukkan perintah show make address table. Ini SSD2 nyambungnya ke PCA, jadi ke terminal PCA. Sudah. Nah ini apakah switch menambahkan MAC address baru? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Sudah menambahkan address baru, yaitu 001 C708 E5BO. MAC address-nya dari 1. MAC address baru
terus bilang satu pada switch satu, kemudian C08 C801 FA01 ini salah. Oh, ini harusnya C901. Ini MAC address dari S1 C1. Terus 0900. Ini PCA. Ya benar. Ini PCA. Nah, terus yang terakhir ini berarti dari PCB. Jadi ketiga satu. PCB. Terus kotak terus ini bukalah command prompt ketik perintah RPA pada PCB. Terus nggak ada. Itu 92011 ini PCA sheet 1 sheet 2. Udah. Oke, pada PCA. Oke, mengenai menteri tambahan. Terus untuk pertanyaan terakhir, pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Kalau jaringan yang lebih besar kan itu otomatis perangkatnya itu lebih banyak. Jadinya mungkin nambah eh, perangkat yang diproses lebih banyak. Jadi konfigurasinya lebih kompleks. Kemudian eh, ada resiko keamanan yaitu seperti IP ARP spoofing. Ya, itu bisa mengganggu atau membingungkan switch dan perangkat lain. Kemudian ada kalau jaringannya lebih besar, switch dan perangkat itu bisa mengalami yang namanya kelebihan beban karena mengelola tabel MAC address dan cache-nya itu harus lebih banyak karena perangkatnya lebih banyak yang harus dipantau. Kemudian pemeliharaan dan pengelolaan tabel MAC address dan ARP cache-nya membutuhkan lebih banyak resource, terutama resource jaringan. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.